Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 4 SDN 3 Dotarajan dengan materi iman kepada Rasulullah. Saya akan praktek di kelas 4. Berikut video yang akan saya praktekkan. Selamat menyaksikan, dan apa yang saya praktekkan ini nanti semoga bermanfaat untuk saya, untuk siswa-siswa saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, silakan berdoa dulu.
Hari ini berangkat semua ya? Berangkat semua, nggak ada yang izin? Ada. Hari ini berangkat semua, alhamdulillah. Kalau bisa, pertahankan harus selalu berangkat. Kalau tidak sakit, kalau tidak ada keperluan yang sangat penting harus berangkat sekolah. Oke, materi kita pada hari ini adalah beriman kepada Rasul Allah. Apa? Iman kepada Rasul Allah. Nabi itu jumlahnya ada berapa sih? Nah, 25. Nabi atau Rasul itu yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Hafal nggak nama-namanya? Hafal nggak Ilham? 25 Nabi. Adam, Idris, Nuh. Ya kemarin sebelum kita masuk ke materi iman kepada Rasul, kemarin pelajarannya apa? Terakhir. Hah? Aku anak soleh. Aku anak soleh. Bukan saleh, bacanya soleh. Pertama terus yang kemarin apa? Aku anak soleh yang kita bahas apa kemarin? Salah. Terus yang kedua? Senang menolong orang lain. Ya, itu untuk pelajarannya kemarin. Sekarang Bapak mau tanya dulu pertama kalian. Kalian yakin nggak terhadap Rasul-Rasul Allah itu? Yakin nggak? Rasul-Rasul Allah itu yang ada nggak? Nabi itu ada nggak? Sudah tahu arti iman belum? Sudah tahu arti iman belum? Iman artinya apa iman? Yakin. Iman itu artinya adalah percaya. Iman artinya apa iman? Percaya. Halo. Tepuk semangat. Iman artinya apa iman tadi? Percaya atau ya? Percaya. Berarti kalau saya katakan iman kepada Allah, berarti artinya apa? Percaya kepada Allah. Iman kepada Rasul berarti percaya kepada. Sudah tahu belum kalau Nabi itu ada? Tahu nggak kalau Nabi itu ada? Yakin nggak kalau Nabi itu ada? Yakin nggak kalau Nabi itu ada? Hah? Terus yang sekarang adalah iman kepada Rasul. Ya? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materinya iman kepada Rasul, Bapak mau kasih tahu dulu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian tahu arti iman kepada Rasul. Terus yang kedua adalah kalian mengetahui sifat-sifat Rasul. Jadi Rasul itu juga punya sifat. Rukun iman ada berapa? Rukun iman. Nah, pertama iman kepada Allah. Kedua Rasul. Ketiga keempat malaikat. Kelima hari kiamat atau hari akhir. Keenam qada dan qadar. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah iman kepada. Ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan arti iman kepada Rasulullah. Yang kedua menyebutkan sifat-sifat Rasul. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian nanti harus paham ini. Sekarang sebelum kalian nanti Bapak bagi kelompok, Bapak akan menanyakan video dulu. Coba lihat percakapan ini. Kamu nanti akan paham tentang pengertian iman. Sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya. Ali, tolong bantu aku ya. Aku
aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalian aman. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasulullah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Tuh, kalian melihat percakapan antara Ali dan Hasan tadi itu adalah membahas tentang pengertian iman, tugas. Sekarang kita masuk ke materinya. Bapak tayangan video kalian lihat. Terus apa yang nanti di dalam video kalian catat. Ya. Nanti kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih sehat dan sehat walafiat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya mati videonya. Terus nanti kalau ada yang merasa penting iman kepada Rasulullah, kemudian apa nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surah Al-An'am ayat 48. Nah adik-adik, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka akan mendapat balasan yaitu neraka jahanam. Nah adik-adik, ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apakah bedanya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri.
Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah adik-adik pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Ini dikatakan iman adalah artinya apa iman tadi? Iman apa? Berarti kalau iman kepada Rasul, artinya apa berarti? Percaya kepada Rasul, percaya adanya Rasul. Ya, di iman, ingat-ingat iman adalah percaya. Kalau kita iman kepada Rasul, berarti kita percaya adanya Rasul. Maka Rasul itu adalah utusan. Ya, iman kepada Rasul berarti kita percaya bahwa seorang Rasul itu adalah utusan. Terus apa lagi tadi yang kalian ketemukan dalam video? Sifat apa? Sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul tadi apa? Sidik. Ya, terus apa lagi? Amanah. Terus? Tabligh. Terus apa lagi? Hah? Kalau sikap tadi artinya apa? Jujur. Jadi seorang nabi itu pasti jujur. Nabi tidak pernah bohong. Itu sidik. Yang kedua adalah amanah. Artinya apa tadi dalam video? Dapat dipercaya. Seorang nabi itu pasti dapat dipercaya. Terus yang ketiga tabligh. Tadi artinya apa? Menyampaikan kabar, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, menyampaikan kabar gembira tadi dikatakan, ya, menyampaikan tentang larangan-larangan, gitu ya. Terus yang terakhir ada artinya apa Batona? Seorang nabi pasti cerdas, tidak mungkin nabi itu ya. Terus apa lagi setelah
menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Kalau rasul itu menerima wahyu harus disampaikan kepada. Perbedaannya itu nabi dan rasul. Kalau 25 itu yang wajib kita ketahui itu adalah nabi pasti. Kalau rasul pasti seorang nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Terus apa lagi? Saya menemukan dalam video tadi. Ya, tugas memimpin manusia. Itu tugas rasul, itu adalah memimpin umat manusia. Terus yang terakhir tadi ada seorang nabi atau seorang rasul itu pasti seorang laki-laki. Gak ada seorang nabi itu perempuan, gak ada. Ya, seorang nabi atau rasul itu pasti seorang laki-laki. Nah itu ya, itu untuk pembahasan dalam video untuk materi kita pada hari ini. Nah sekarang kalian akan Bapak bagi kelompok. Ya, Bapak kumpul kelompok sesuai yang sudah dibagikan kelompok. Nah ini nanti Bapak akan kasih sebuah soal atau sebuah permasalahan yang ada di dalam video tadi. Dan itu sesuai kelompoknya ya. Nah ya, sekarang Bapak akan bagi lembar soal. Kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di lembar soal ini. Ya. Setiap kelompok mengerjakan satu saja. Ya, jadi dikerjakan. Halo. Halo. Berapa waktunya mengerjakan ini nanti? Berapa waktunya mengerjakan? 30 menit. 20 menit selesai ya? Ya, 20 menit selesai. 20 menit selesai. Ya. Sekarang dikerjakan itunya. Ya. Tulis nama kelompoknya saja.
Sambil saya putarkan video tadi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, putarkan. Kamu nanti Kita tentang iman kepada pengertiannya. Kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasul. Akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Menurut Rasul artinya adalah utusan tentang Rasulullah, artinya yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya pada orang lain atas tapi menerima Rasul membawa kabar gembira maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menerapkannya. Mereka memberikan dan kesenangan hidupnya bermanfaat. Sedangkan maksud memberi peringatan yaitu bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mereka akan mendapat Nah, jadi ada istilah nabi dan juga keduanya adalah manusia biasa. Seorang rasul, nah kamu mustahil atau tidak mungkin seorang rasul dusta atau bohong. Yang kedua, rasul artinya adalah yang percaya. Seorang mereka wajib menyampaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala dan tindakan sunnah dan tidak boleh dikatakan. Kemudian harus tabligh artinya adalah menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun akan dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin sesuatu yang telah diberikan Allah. Yang keempat, Rasul pandai dan bijaksana. Mustahil Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasulullah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi kita akan masuk langsung ke video pembelajaran ini. Nah, adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya. Akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan. Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan juga menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya
bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran surah Al-An'am. Rasul membawa kenikmatan dan kesenangan di dunia adalah untuk menyampaikan janji Allah SWT. Rasul membawa kabar gembira maksudnya adalah untuk Rasul gembira Allah SWT maupun dia kepada Allah. Nah, jadi ada istilah nabi tak manusia biasa. Tidak bisa membedakan bahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu mengizinkan manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh diingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul adalah setiap orang menyampaikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat amanah atau tegas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal yang tinggi. Ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas yang dilakukannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul Allah. Nah, itulah adik-adik video. Ya adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Mana kelompok 3? Maju ke depan. Ya. Tapi bacanya harus keras. Sini aja, sini aja, sini aja. Yuk, yang lainnya madepnya ke sini. Kursinya digeser madep ke depan. Biar kiri. Lihat depan. Kamu jangan belakang, lihatnya sana. Kursinya dibenerin. Cek banter minimal semuanya dengar, kalau nggak dengar tak suruh ulang terus nanti. Apa yang kamu ketahui tentang ibadah Rasulullah? Percaya kepada Rasulullah. Mengapa Allah mengangkat seorang menjadi Rasul untuk menyampaikan kabar gembira kepada umatnya? Bagaimana cara kita meneladani sifat wajib Rasul? Kita dapat meneladani sifat wajib Rasul dengan mengembangkan kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keselamatan. Bagaimana cara meneladani sifat Rasul? Untuk mencari sifat mustahil Rasul, kita perlu menghindari kebohongan. Bagaimana perbedaan Nabi dan Nabi untuk dirinya sendiri apabila Rasul menyampaikan kepada umatnya? Tadi kayaknya Kemon mau tanya apa tuh? Alexi. Nomor 2 apa? Nomor 2. Untuk menyampaikan kabar gembira kepada umatnya. Terus kelompok 3. Terus kelompok 1 dulu nggak apa-apa. Udah kang aja nggak apa-apa. Sing banter tapi. Rafa majuan. Apa yang kamu ketahui tentang kepercayaan Allah? Mengapa Allah mengangkat seorang menjadi Rasul untuk memimpin manusia agar sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat? Tanya sama ibu. Bagaimana cara kita meneladani sifat wajib Rasul, mengikuti ajaran Rasul dan meneladani sifat-sifatnya harus berdua, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Empat, bagaimana cara menghindari sifat mustahil Rasul dan bagaimana perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi untuk diri sendiri, Rasul sampaikan ke umatnya. Ya kelompok 2. Apa yang kamu ketahui tentang kepada Rasulullah? Meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul. Mengapa Allah mengangkat seorang menjadi Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya? Bagaimana cara kita meneladani sifat wajib Rasul dengan mempelajari dan mencontohkan sifat Rasul? Bagaimana cara menghindari sifat mustahil Rasul? Kita perlu menjauhi kebohongan, menjauhi kegiatan dunia dan menjaga agar tidak terjadi bagaimana perbedaan antara agama dari Allah wahyu dari Allah menyampaikan sedangkan Rasul adalah nabi
pelajari hari ini? Apa? Iman kepada Rasul. Iman tadi membahas tentang apa? Iman artinya apa tadi? percaya. Percaya kepada Allah. Sifat-sifat Rasul tadi ada berapa? Apa aja tadi? Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Kita mengetahui arti iman kepada Rasulullah. Terus kita mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasul. Itu ya. Ini nanti PR-nya silakan kerjakan PR ini. Bapak kasih. Nanti kayak kemarin dikirim di foto, ya, dikirim lewat grup kelas kalian. Nah, untuk selanjutnya setelah pembelajaran hari ini, biarkan. Biarkan ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, setelah pembelajaran ini nanti Bapak harapkan kalian itu lebih semangat dalam menjalankan ibadah. Kalian lebih semangat menjalankan perintah Allah. Karena apa? Kita sudah percaya bahwa para rasul itu ada. Terus kita percaya bahwa rasul itu adalah utusan Allah untuk memberi kabar gembira kepada kabar gembiranya berupa apa tadi? Orang yang melakukan kebaikan akan masuk surga. Tadi gambar neraka tadi. Orang yang melakukan kejahatan akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, untuk pelajaran besok kita akan bahas tentang tugas-tugas Rasul. Ya, tugas-tugas Rasul itu apa saja semuanya? Perbedaannya apa? Ya. Terus tugasnya Nabi Muhammad, terus tugasnya nabi-nabi yang lainnya. Ya, itu untuk pembelajaran besok. Dan cukup pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan kan? Cukup? Dan cukup ya pembelajaran kita hari ini ya? Cukup. Kalau sudah cukup, mari kita bersama-sama mengucap atau membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekarang bukunya silakan dimasukkan ke dalam. Ya, masukkan ke dalam tas. Enggak usah nanti sudah dimasukkan dalam tas. Ya. Ya, Bapak ingatkan lagi. Di rumah jangan lupa apa? Jangan lupa belajar. Apa yang sudah kita pelajari harus dipelajari ya. Ya, cukup. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.